Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mempertimbangkan ditemukannya kasus Omikron di dalam negeri, pemberangkatan jamaah umroh Indonesia kembali ditunda hingga tahun depan. Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri. Imbauan dari Presiden RI Joko Widodo tersebut dalam menanggapi ditemukannya varian baru virus corona Omikron di Indonesia menjadi pertimbangan pemberangkatan umroh ditunda kembali. Sedianya umroh tahap pertama akan diberangkatkan 23 Desember dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah jemaah menjalankan karantina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Keputusan ini didukung secara umum oleh Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Namun ada harapan agar imbauan tidak keluar negeri ini juga diberlakukan kepada seluruh rencana penerbangan ke luar negeri, bukan umroh saja. Pemberangkatan umroh dengan sistem satu pintu ini nantinya akan menjadi pemberangkatan pertama sejak ditangguhkannya pada November 2020 lalu karena pandemi COVID-19. Selain itu, penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini sekaligus akan menjadi barometer penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Tim Liputan Metro TV. Imbauan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut dalam menanggapi ditemukannya varian baru virus corona Omikron di Indonesia menjadi pertimbangan pemberangkatan umroh yang seharusnya akan berangkat pada 23 Desember ditunda kembali hingga tahun depan. Kami akan langsung membahasnya bersama Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, Nur Arifin. Selamat sore Pak Arifin. Pak Arifin, Omikron tentunya menjadi pertimbangan begitu ya Pak untuk pembatalan atau membatalkan perjalanan umroh pada 23 Desember mendatang. Tetapi apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dasarnya Pak? Karena kalau kita lihat dari Arab Saudi sendiri sebenarnya tidak ada lampu merah begitu kan Pak untuk kembali memberangkatkan jamaah umroh ini. Betul, baik. Jadi setelah Bapak Presiden memberikan arahan tanggal 16 Desember yang lalu, kemudian Bapak Menteri Agama atau yang biasa dipanggil Gus Menteri juga memberikan arahan agar pemberangkatan umroh yang rencana pemberangkatan perdana tanggal 23 Desember ditunda sampai dengan kondisi pengembangan virus baru varian Omikron ini sudah reda. Tentu pertimbangannya adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kemaslahatan bersama bangsa Indonesia. Karena Bapak Presiden membuat arahan tentu berdasarkan kondisi-kondisi yang paling akurat, seperti misalnya bahwa sampai saat ini Indonesia telah berjuang untuk mengendalikan pengembangan corona dan sangat berhasil. Virus corona di Indonesia sangat menurun. Nah, maka dengan kondisi ada potensi pengembangan varian baru Omikron ini, Bapak Presiden mengarahkan agar kita sangat hati-hati. Jadi jangan sampai kita kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi pada bulan Juli lalu. Maka sekali lagi ini dalam rangka kehati-hatian dan dalam rangka kemaslahatan bersama. Menjaga keselamatan lebih diutamakan. Demikian. Sifatnya bukan imbauan ya Pak, ini sudah mutlak memang dibatalkan atau ditunda begitu ya Pak ya? Iya, jadi ada kebijakan ditunda, mudah-mudahan segera nanti Januari ada perkembangan baru bisa dilaksanakan. Baik, ini masyarakat sangat menanti begitu Pak karena ini terus mundur, mereka ingin berangkat umroh. Hingga kapan Pak kemudian masyarakat bisa kembali melakukan perjalanan umroh ini Pak? Baik, jadi kami atas nama pemerintah terus ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun kita juga tetap mempertimbangkan berbagai aspek untuk kemaslahatan bersama seperti saat ini. Kita berharap sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri, semoga varian Omikron atau jenis-jenis varian corona segera berakhir
dan nanti segera bisa dapat dilaksanakan umroh secara normal atau minimal dapat terkendali dengan baik, kita bisa menjalankan umroh di era pandemi ini. Karena kami juga sangat memahami masyarakat kita sudah siap dengan umroh di era pandemi. Dan terus ini kita perjuangkan, semoga segera dapat dilaksanakan. Baik, Pak Arifin dikatakan bahwa setelah 2 Januari nanti akan ada evaluasi begitu ya Pak ya. Nah kemudian apa yang akan menjadi dasar evaluasi ini atau pertimbangannya, lalu kemudian nantinya jadi diperbolehkan kembali untuk umroh ini dilakukan Pak? Baik, jadi dasar utama adalah kata kondisi telah mereda. Mereda itu tentu tidak ada pengembangan atau sudah bisa dapat dikendalikan minimal. Kondisi virus corona varian baru dapat dikendalikan dan kita memastikan, meyakinkan secara kesehatan bisa membuat protokol yang aman. Kalau itu sudah ada kesimpulan maka kita berani. Mudah-mudahan kondisinya mereda dan ya menghilang. Sekali lagi kita terus berjuang sana, diiringi teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang terus menyiapkan juga protokol-protokol kesehatan yang paling tepat untuk agar aman. Demikian. Baik. Nah ini sudah ada belum Pak mungkin reaksi dari masyarakat Pak terkait dengan kebijakan yang baru dikeluarkan ini Pak? Baik, jadi kemarin tanggal 17 kita sudah mengundang seluruh asosiasi yang membawai penyelenggara umroh. Ada beberapa pendapat, pandangan, tapi intinya para asosiasi bisa menerima kebijakan ini dalam rangka kemaslahatan bersama. Walaupun tentu ada rasa kecewa dan sebagainya yang terus sangat-sangat berharap untuk segera dapat umroh. Dan kami atas nama pemerintah, oleh karena itu mohon maaf dengan kondisi ini, tentu itu yang pertama karena kami juga tidak menginginkan kondisi ini, tapi sekali lagi keputusan harus diambil demi kebaikan bersama. Demikian. Baik, Pak Arifin, dengan ditemukannya varian Omikron begitu di Indonesia, apakah kemudian akan ada perubahan juga kebijakan alur begitu ya Pak, khususnya dari para jamaah ini, kemudian nanti dari mulai di Indonesia hingga mereka nantinya sampai di Arab Saudi, ini akan ada yang berubah tidak Pak? Hingga mereka nantinya kembali lagi ke Indonesia seperti itu? Untuk sementara sampai saat ini belum ada perubahan, jadi protokol kesehatan juga skema pemberangkatan umroh masih sama seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu untuk saat ini 1 kali 24 jam berada di asrama haji Pondok Gede untuk screening kesehatan. Setelah dinyatakan negatif, berangkat terbang ke Saudi. Kalau menggunakan vaksin Sinovac Sinopharm di karantina 3 hari, tapi kalau vaksin yang diakui Saudi 4 jenis, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna langsung umroh. Kemudian sebelum pulang di PCR bila negatif, kemudian kembali ke Indonesia dan kemudian karantina 10 hari. Saat ini seperti itu, masih tetap. Baik. Total ada berapa sih Pak hingga saat ini para calon jamaah umroh yang akhirnya terpaksa harus menunda lagi begitu perjalanan ibadah umroh mereka ini Pak? Kemarin kami mengajak asosiasi untuk menyiapkan dan mendaftarkan jamaah yang siap berangkat dengan protokol 10 hari karantina dan sudah terkumpul sebanyak 408 jamaah yang siap untuk berangkat. Nah, mohon maaf dengan kondisi ini sangat terpaksa, kami juga atas nama pemerintah tentu tidak menginginkan kondisi ini. Sekali lagi ini di luar keinginan kita, tapi kita harus siap menghadapi kondisi apapun demi kebaikan bersama. Baik, terima kasih Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.